Kunjungan seorang anggota parlemen Malaysia baru-baru ini menjadi perhatian banyak orang. Sosok tersebut adalah Shefura Othman, wakil rakyat dari daerah Bentong, Malaysia. Kedatangannya ke Indonesia, khususnya ke Jawa Barat, membawa suasana hangat dan penuh keakraban. Ia terlihat menikmati setiap momen kebersamaan, suasana desa, keramahan masyarakat, hingga makanan khas yang membuatnya terkesan dan sulit dilupakan. Banyak warga Indonesia merasa senang karena kedatangan ini mempererat hubungan emosional antar dua bangsa serumpun. Dalam pertemuan yang berlangsung santai dan penuh canda, Shefura terlihat begitu menikmati suasana khas Jawa Barat. Ia menyampaikan kesannya secara jujur bahwa suasana di Indonesia terasa nyaman, ramah, dan penuh kehangatan. Bahkan setelah kembali ke Malaysia, ia masih mengingat berbagai hal kecil yang membekas di hatinya, seperti makanan khas daerah, keramahan orang-orang, serta suasana sederhana yang menenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa kunjungannya bukan sekedar formalitas, tetapi benar-benar memberi kesan pribadi yang mendalam. Salah satu hal yang paling sering disebut oleh Shefura adalah makanan. Ia menyebut sate dan bakso Purwakarta sebagai makanan yang sangat berkesan. Hal ini membuat banyak warganet tersenyum karena makanan lokal Indonesia kembali menjadi daya tarik kuat bagi tamu dari luar negeri. Banyak orang percaya bahwa siapapun yang pernah mencicipi makanan Indonesia akan sulit melupakannya, karena rasa dan kehangatan suasananya menyatu menjadi kenangan tersendiri. Interaksi antara Shefura dan Kang Deddy Mulyadi juga menjadi sorotan. Percakapan mereka berlangsung santai, penuh canda, dan terasa sangat akrab. Banyak warganet menilai suasana tersebut menunjukkan hubungan yang hangat antar tokoh publik lintas negara. Dalam suasana bercanda, muncul pertanyaan, kapan Kang Deddy akan berkunjung ke Malaysia? Dengan nada ringan dan senyum, Shefura menjawab bahwa kemungkinan tahun 2026 sambil tertawa. Jawaban itu langsung menarik perhatian publik dan menjadi bahan pembicaraan hangat. Respons dari masyarakat Indonesia sangat beragam, namun mayoritas bernada positif. Banyak yang merasa bangga karena tokoh dari negara tetangga menunjukkan rasa hormat dan ketertarikan terhadap Indonesia. Komentar-komentar yang muncul di media sosial menunjukkan antusiasme dan keramahan khas masyarakat Indonesia. Sikap ramah ini juga terlihat membuat Shefura merasa nyaman dan dihargai. Dalam beberapa kesempatan, Shefura juga mengungkapkan perbedaan suasana yang ia rasakan saat berinteraksi dengan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan pengalaman di negaranya sendiri. Ia mengaku bahwa di Malaysia, ia sering menerima komentar keras dan bahkan hinaan dari sebagian netizen. Hal tersebut membuatnya merasa lelah secara emosional. Oleh karena itu, sambutan hangat dari masyarakat Indonesia terasa sangat menenangkan baginya. Ia pernah menyampaikan dalam sebuah percakapan bahwa komentar negatif dan serangan pribadi di media sosial bisa sangat menyakitkan, terutama ketika menyentuh urusan pribadi. Sebagai seorang perempuan dan tokoh publik, tekanan yang ia terima tidaklah kecil. Namun, ketika berada di Indonesia, ia merasa lebih dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai pejabat publik. Hal inilah yang membuatnya merasa nyaman dan tersentuh. Kedekatan emosional yang terbangun membuat banyak orang berspekulasi bahwa Shefura memiliki rasa kagum yang besar terhadap sosok Kang Deddy Mulyadi. Ia terlihat menghormati cara berpikir, sikap, serta pendekatan yang dilakukan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dalam beberapa percakapan santai, muncul candaan tentang lamaran dan rencana kunjungan balik ke Malaysia, yang disambut tawa oleh semua pihak. Candaan tersebut tentu disampaikan dalam suasana ringan dan penuh humor. Namun justru candaan inilah yang membuat suasana terasa hidup dan akrab. Banyak netizen menganggap momen ini sebagai simbol kedekatan budaya antara Indonesia dan Malaysia. Bahasa, tawa, dan ekspresi yang digunakan terasa sangat dekat, seolah tidak ada batas negara di antara mereka. Dalam salah satu percakapan, muncul pembahasan mengenai kesiapan jika suatu saat Kang Deddy berkunjung ke Malaysia. Shefura menyampaikan bahwa ia siap menyambut dan bahkan mempersiapkan berbagai hal agar kunjungan tersebut berjalan baik. Ia menyebut soal perbaikan jalan, penerangan, dan kenyamanan umum, yang sebenarnya juga mencerminkan perhatiannya terhadap keselamatan dan fasilitas publik di daerah yang ia wakili. Hal ini kemudian mengarah pada pembahasan yang lebih serius tentang kondisi infrastruktur di wilayah Bentong dan sekitarnya. Shefura menyampaikan bahwa ada beberapa ruas jalan yang rawan kecelakaan, terutama karena kurangnya penerangan.
Ia menyoroti pentingnya pemasangan lampu jalan demi keselamatan pengguna jalan, terutama di jalur utama yang sering dilalui kendaraan berat dan masyarakat umum. Ia menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan tersebut masih gelap dan berbahaya, terutama pada malam hari. Banyak kecelakaan terjadi akibat kondisi jalan yang kurang memadai. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah cepat, tidak menunggu proyek besar selesai bertahun-tahun kemudian. Menurutnya, solusi sementara pun sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Syaifura menyampaikan bahwa proyek pelebaran jalan memang sudah direncanakan dan disetujui, namun prosesnya membutuhkan waktu cukup lama hingga beberapa tahun ke depan. Ia berharap ada langkah cepat berupa pemasangan lampu jalan sementara agar keselamatan masyarakat lebih terjamin. Hal ini menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan warga yang ia wakili. Selain membahas infrastruktur, percakapan juga menyentuh sisi pribadi kehidupan sebagai figur publik. Syaifura dengan jujur mengungkapkan bahwa menjadi tokoh publik tidaklah mudah. Ia merasa kehidupannya seperti berada di dalam rumah kaca, di mana setiap gerak-gerik diperhatikan dan dinilai. Bahkan hal-hal pribadi seringkali menjadi bahan pembicaraan publik. Ia menyampaikan bahwa komentar tentang kehidupan rumah tangganya seringkali melukai perasaan. Ada komentar yang mempertanyakan kemampuannya sebagai pemimpin hanya karena urusan pribadi. Hal ini menurutnya sangat tidak adil, karena kehidupan pribadi seharusnya tidak dijadikan ukuran dalam menilai kinerja dan dedikasi seseorang terhadap masyarakat. Syaifura mengungkapkan bahwa ia memilih untuk tidak banyak bercerita tentang urusan pribadi karena itu merupakan hal yang sangat sensitif dan bersifat pribadi. Ia ingin menjaga batas antara tugas publik dan kehidupan pribadi. Namun tidak semua orang memahami hal tersebut, sehingga tekanan emosional seringkali muncul. Meski demikian, ia tetap berusaha kuat dan menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia menyadari bahwa menjadi figur publik berarti harus siap menerima kritik, bahkan yang tidak menyenangkan sekalipun. Namun ia berharap masyarakat bisa lebih bijak dan berempati dalam menyampaikan pendapat. Dalam suasana yang lebih santai, percakapan kemudian beralih pada perbedaan bahasa dan istilah antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini memunculkan momen lucu ketika beberapa kata yang sama memiliki arti berbeda. Misalnya kata-kata sehari-hari yang di Indonesia berarti makan atau aktivitas tertentu, tetapi di Malaysia memiliki makna lain. Perbedaan ini justru menjadi bahan tawa dan mempererat suasana. Percakapan tentang bahasa menunjukkan betapa dekatnya hubungan budaya kedua negara. Walaupun ada perbedaan istilah dan logat, pada dasarnya masyarakat Indonesia dan Malaysia memiliki akar budaya yang sama. Hal ini menjadi kekuatan besar dalam menjalin hubungan persahabatan antar bangsa. Momen kebersamaan ini juga memperlihatkan sisi manusiawi dari seorang anggota parlemen. Ia bukan hanya tampil sebagai pejabat, tetapi juga sebagai pribadi yang punya perasaan, kelelahan, harapan, dan keinginan untuk dipahami. Banyak penonton merasa lebih dekat dan lebih memahami sisi kemanusiaan seorang wakil rakyat melalui percakapan seperti ini. Kehangatan yang terbangun membuat banyak orang berharap hubungan baik antara tokoh Indonesia dan Malaysia terus terjalin. Hubungan ini tidak hanya bersifat formal antar negara, tetapi juga hubungan emosional antar individu yang saling menghargai dan menghormati. Kedekatan budaya, bahasa, dan sejarah menjadi jembatan yang memperkuat hubungan tersebut. Momen seperti ini menunjukkan bahwa diplomasi tidak selalu harus berlangsung dalam forum resmi, tetapi juga bisa tumbuh dari pertemuan sederhana, percakapan santai, dan rasa saling menghormati. Banyak warganet Indonesia merasa bangga karena keramahan dan budaya lokal dapat memberikan kesan positif bagi tamu dari luar negeri. Hal ini menjadi pengingat bahwa sikap ramah dan terbuka adalah kekuatan bangsa yang perlu terus dijaga. Di sisi lain, cerita ini juga membuka mata tentang tantangan yang dihadapi tokoh perempuan dalam dunia politik. Tekanan sosial, komentar publik, dan ekspektasi yang tinggi seringkali menjadi beban tersendiri. Oleh karena itu, empati dan dukungan dari masyarakat sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Percakapan yang berlangsung santai ini akhirnya menjadi hiburan sekaligus pelajaran. Hiburan karena penuh tawa dan kehangatan, serta pelajaran karena mengajarkan tentang empati, toleransi, dan pentingnya menghargai sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia memang sudah terjalin lama, namun momen-momen seperti ini memperkuat kedekatan tersebut di tingkat masyarakat. Bukan hanya hubungan antar pemerintah, tetapi juga hubungan antar manusia yang penuh rasa saling menghormati. Banyak orang berharap pertemuan seperti ini bisa terus terjadi di masa depan, baik dalam bentuk kunjungan, dialog, maupun kerjasama yang lebih luas.
Dengan begitu, persaudaraan antar bangsa serumpun dapat terus terjaga dan berkembang. Cerita ini juga menjadi pengingat bahwa di balik jabatan dan sorotan publik, setiap orang tetap manusia biasa yang punya perasaan, kelelahan, harapan, dan keinginan untuk dipahami. Ketulusan, kehangatan, dan sikap saling menghormati menjadi kunci utama dalam membangun hubungan yang sehat. Semoga ke depan semakin banyak momen positif seperti ini yang dapat mempererat hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Semoga juga para pemimpin dan wakil rakyat di kedua negara selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah dengan baik, penuh kejujuran dan kepedulian terhadap rakyat. Dengan suasana penuh keakraban, canda, dan saling pengertian, pertemuan ini menjadi kenangan yang hangat dan bermakna. Sebuah contoh bahwa hubungan antar bangsa dapat dibangun melalui pendekatan yang sederhana, manusiawi, dan penuh rasa hormat. Oleh karena itu, sambutan hangat dari masyarakat Indonesia terasa sangat menenangkan baginya. Ia pernah menyampaikan dalam sebuah percakapan bahwa komentar negatif dan serangan pribadi di media sosial bisa sangat menyakitkan, terutama ketika menyentuh urusan pribadi. Sebagai seorang perempuan dan tokoh publik, tekanan yang ia terima tidaklah kecil. Namun, ketika berada di Indonesia, ia merasa lebih dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai pejabat publik. Hal inilah yang membuatnya merasa nyaman dan tersentuh. Kedekatan emosional yang terbangun membuat banyak orang berspekulasi bahwa Syaifura memiliki rasa kagum yang besar terhadap sosok Kang Deddy Mulyadi. Ia terlihat menghormati cara berpikir, sikap, serta pendekatan yang dilakukan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dalam beberapa percakapan santai, muncul candaan tentang lamaran dan rencana kunjungan balik ke Malaysia yang disambut tawa oleh semua pihak. Candaan tersebut tentu disampaikan dalam suasana ringan dan penuh humor. Namun, justru candaan inilah yang membuat suasana terasa hidup dan akrab. Banyak netizen menganggap momen ini sebagai simbol kedekatan budaya antara Indonesia dan Malaysia. Bahasa, tawa, dan ekspresi yang digunakan terasa sangat dekat, seolah tidak ada batas negara di antara mereka. Dalam salah satu percakapan, muncul pembahasan mengenai kesiapan jika suatu saat Kang Deddy berkunjung ke Malaysia. Syaifura menyampaikan bahwa ia siap menyambut dan bahkan mempersiapkan berbagai hal agar kunjungan tersebut berjalan baik. Ia menyebut soal perbaikan jalan, penerangan, dan kenyamanan umum yang sebenarnya juga mencerminkan perhatiannya terhadap keselamatan dan fasilitas publik di daerah yang ia wakili. Hal ini kemudian mengarah pada pembahasan yang lebih serius tentang kondisi infrastruktur di wilayah Bentong dan sekitarnya. Syaifura menyampaikan bahwa ada beberapa ruas jalan yang rawan kecelakaan, terutama karena kurangnya penerangan. Ia menyoroti pentingnya pemasangan lampu jalan demi keselamatan pengguna jalan, terutama di jalur utama yang sering dilalui kendaraan berat dan masyarakat umum. Ia menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan tersebut masih gelap dan berbahaya, terutama pada malam hari. Banyak kecelakaan terjadi akibat kondisi jalan yang kurang memadai. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah cepat, tidak menunggu proyek besar selesai bertahun-tahun kemudian. Menurutnya, solusi sementara pun sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Syaifura menyampaikan bahwa proyek pelebaran jalan memang sudah direncanakan dan disetujui, namun prosesnya membutuhkan waktu cukup lama hingga beberapa tahun ke depan. Ia berharap ada langkah cepat berupa pemasangan lampu jalan sementara agar keselamatan masyarakat lebih terjamin. Hal ini menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan warga yang ia wakili. Selain membahas infrastruktur, percakapan juga menyentuh sisi pribadi kehidupan sebagai figur publik. Syaifura dengan jujur mengungkapkan bahwa menjadi tokoh publik tidaklah mudah. Ia merasa kehidupannya seperti berada di dalam rumah kaca, di mana setiap gerak-gerik diperhatikan dan dinilai. Bahkan hal-hal pribadi seringkali menjadi bahan pembicaraan publik. Ia menyampaikan bahwa komentar tentang kehidupan rumah tangganya seringkali melukai perasaan. Ada komentar yang mempertanyakan kemampuannya sebagai pemimpin hanya karena urusan pribadi. Hal ini menurutnya sangat tidak adil, karena kehidupan pribadi seharusnya tidak dijadikan ukuran dalam menilai kinerja dan dedikasi seseorang terhadap masyarakat. Syaifura mengungkapkan bahwa ia memilih untuk tidak banyak bercerita tentang urusan pribadi karena itu merupakan hal yang sangat sensitif dan bersifat pribadi. Ia ingin menjaga batas antara tugas publik dan kehidupan pribadi. Namun, tidak semua orang memahami hal tersebut, sehingga tekanan emosional seringkali muncul.
Meski demikian, ia tetap berusaha kuat dan menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia menyadari bahwa menjadi figur publik berarti harus siap menerima kritik, bahkan yang tidak menyenangkan sekalipun. Namun ia berharap masyarakat bisa lebih bijak dan berempati dalam menyampaikan pendapat. Dalam suasana yang lebih santai, pembicaraan kemudian beralih pada perbedaan bahasa dan istilah antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini memunculkan momen lucu ketika beberapa kata yang sama memiliki arti berbeda. Misalnya, kata-kata sehari-hari yang di Indonesia berarti makan atau aktivitas tertentu, tetapi di Malaysia memiliki makna lain. Perbedaan ini justru menjadi bahan tawa dan mempererat suasana. Percakapan tentang bahasa menunjukkan betapa dekatnya hubungan budaya kedua negara. Walaupun ada perbedaan istilah dan logat, pada dasarnya masyarakat Indonesia dan Malaysia memiliki akar budaya yang sama. Hal ini menjadi kekuatan besar dalam menjalin hubungan persahabatan antar bangsa. Momen kebersamaan ini juga memperlihatkan sisi manusiawi dari seorang anggota parlemen. Ia bukan hanya tampil sebagai pejabat, tetapi juga sebagai pribadi yang punya perasaan, kelelahan, harapan, dan keinginan untuk dipahami. Banyak penonton merasa lebih dekat dan lebih memahami sisi kemanusiaan seorang wakil rakyat melalui percakapan seperti ini. Kehangatan yang terbangun membuat banyak orang berharap hubungan baik antara tokoh Indonesia dan Malaysia terus terjalin. Hubungan ini tidak hanya bersifat formal antar negara, tetapi juga hubungan emosional antar individu yang saling menghargai dan menghormati. Kedekatan budaya, bahasa, dan sejarah menjadi jembatan yang memperkuat hubungan tersebut. Momen seperti ini menunjukkan bahwa diplomasi tidak selalu harus berlangsung dalam forum resmi, tetapi juga bisa tumbuh dari pertemuan sederhana, percakapan santai, dan rasa saling menghargai. Banyak warganet Indonesia merasa bangga karena keramahan dan budaya lokal dapat memberikan kesan positif bagi tamu dari luar negeri. Ini menjadi pengingat bahwa sikap ramah dan terbuka adalah kekuatan bangsa yang perlu terus dijaga. Di sisi lain, cerita ini juga membuka mata tentang tantangan yang dihadapi tokoh perempuan dalam dunia politik. Tekanan sosial, komentar publik, dan ekspektasi yang tinggi seringkali menjadi beban tersendiri. Oleh karena itu, empati dan dukungan dari masyarakat sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Percakapan yang berlangsung santai ini akhirnya menjadi hiburan sekaligus pelajaran. Hiburan karena penuh tawa dan kehangatan, serta pelajaran karena mengajarkan tentang empati, toleransi, dan pentingnya menghargai sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Oleh karena itu, sambutan hangat dari masyarakat Indonesia terasa sangat menenangkan baginya. Ia pernah menyampaikan dalam sebuah percakapan bahwa komentar negatif dan serangan pribadi di media sosial bisa sangat menyakitkan, terutama ketika menyentuh urusan pribadi. Sebagai seorang perempuan dan tokoh publik, tekanan yang ia terima tidaklah kecil. Namun, ketika berada di Indonesia, ia merasa lebih dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai pejabat publik. Hal inilah yang membuatnya merasa nyaman dan tersentuh. Kedekatan emosional yang terbangun membuat banyak orang berspekulasi bahwa Syaifura memiliki rasa kagum yang besar terhadap sosok Kang Deddy Mulyadi. Ia terlihat menghormati cara berpikir, sikap, serta pendekatan yang dilakukan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dalam beberapa percakapan santai, muncul candaan tentang lamaran dan rencana kunjungan balik ke Malaysia yang disambut tawa oleh semua pihak. Candaan tersebut tentu disampaikan dalam suasana ringan dan penuh humor. Namun, justru candaan inilah yang membuat suasana terasa hidup dan akrab. Banyak netizen menganggap momen ini sebagai simbol kedekatan budaya antara Indonesia dan Malaysia. Bahasa, tawa, dan ekspresi yang digunakan terasa sangat dekat, seolah tidak ada batas negara di antara mereka. Dalam salah satu percakapan, muncul pembahasan mengenai kesiapan jika suatu saat Kang Deddy berkunjung ke Malaysia. Syaifura menyampaikan bahwa ia siap menyambut dan bahkan mempersiapkan berbagai hal agar kunjungan tersebut berjalan baik. Ia menyebut soal perbaikan jalan, penerangan, dan kenyamanan umum yang sebenarnya juga mencerminkan perhatiannya terhadap keselamatan dan fasilitas publik di daerah yang ia wakili. Hal ini kemudian mengarah pada pembahasan yang lebih serius tentang kondisi infrastruktur di wilayah Bentong dan sekitarnya. Syaifura menyampaikan bahwa ada beberapa ruas jalan yang rawan kecelakaan, terutama karena kurangnya penerangan. Ia menyoroti pentingnya pemasangan lampu jalan demi keselamatan pengguna jalan,
terutama di jalur utama yang sering dilalui kendaraan berat dan masyarakat umum. Ia menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan tersebut masih gelap dan berbahaya, terutama pada malam hari. Banyak kecelakaan terjadi akibat kondisi jalan yang kurang memadai. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah cepat, tidak menunggu proyek besar selesai bertahun-tahun kemudian. Menurutnya, solusi sementara pun sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Syefura menyampaikan bahwa proyek pelebaran jalan memang sudah direncanakan dan disetujui, namun prosesnya membutuhkan waktu cukup lama hingga beberapa tahun ke depan. Ia berharap ada langkah cepat berupa pemasangan lampu jalan sementara agar keselamatan masyarakat lebih terjamin. Hal ini menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan warga yang ia wakili. Selain membahas infrastruktur, percakapan juga menyentuh sisi pribadi kehidupan sebagai figur publik. Syefura dengan jujur mengungkapkan bahwa menjadi tokoh publik tidaklah mudah. Ia merasa kehidupannya seperti berada di dalam rumah kaca, di mana setiap gerak-gerik diperhatikan dan dinilai. Bahkan hal-hal pribadi seringkali menjadi bahan pembicaraan publik. Ia menyampaikan bahwa komentar tentang kehidupan rumah tangganya seringkali melukai perasaan. Ada komentar yang mempertanyakan kemampuannya sebagai pemimpin hanya karena urusan pribadi. Hal ini menurutnya sangat tidak adil, karena kehidupan pribadi seharusnya tidak dijadikan ukuran dalam menilai kinerja dan dedikasi seseorang terhadap masyarakat. Syefura mengungkapkan bahwa ia memilih untuk tidak banyak bercerita tentang urusan pribadi karena itu merupakan hal yang sangat sensitif dan bersifat pribadi. Ia ingin menjaga batas antara tugas publik dan kehidupan pribadi. Namun, tidak semua orang memahami hal tersebut, sehingga tekanan emosional seringkali muncul. Meski demikian, ia tetap berusaha kuat dan menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia menyadari bahwa menjadi figur publik berarti harus siap menerima kritik, bahkan yang tidak menyenangkan sekalipun. Namun ia berharap masyarakat bisa lebih bijak dan berempati dalam menyampaikan pendapat. Dalam suasana yang lebih santai, pembicaraan kemudian beralih pada perbedaan bahasa dan istilah antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini memunculkan momen lucu ketika beberapa kata yang sama memiliki arti berbeda. Misalnya, kata-kata sehari-hari yang di Indonesia berarti makan atau aktivitas tertentu, tetapi di Malaysia memiliki makna lain. Perbedaan ini justru menjadi bahan tawa dan mempererat suasana. Percakapan tentang bahasa menunjukkan betapa dekatnya hubungan budaya kedua negara. Walaupun ada perbedaan istilah dan logat, pada dasarnya masyarakat Indonesia dan Malaysia memiliki akar budaya yang sama. Hal ini menjadi kekuatan besar dalam menjalin hubungan persahabatan antar bangsa. Momen kebersamaan ini juga memperlihatkan sisi manusiawi dari seorang anggota parlemen. Ia bukan hanya tampil sebagai pejabat, tetapi juga sebagai pribadi yang punya perasaan, kelelahan, harapan, dan keinginan untuk dipahami. Banyak penonton merasa lebih dekat dan lebih memahami sisi kemanusiaan seorang wakil rakyat melalui percakapan seperti ini. Kehangatan yang terbangun membuat banyak orang berharap hubungan baik antara tokoh Indonesia dan Malaysia terus terjalin. Hubungan ini tidak hanya bersifat formal antar negara, tetapi juga hubungan emosional antar individu yang saling menghargai dan menghormati. Kedekatan budaya, bahasa, dan sejarah menjadi jembatan yang memperkuat hubungan tersebut. Momen seperti ini menunjukkan bahwa diplomasi tidak selalu harus berlangsung dalam forum resmi, tetapi juga bisa tumbuh dari pertemuan sederhana, percakapan santai, dan rasa saling menghargai. Banyak warganet Indonesia merasa bangga karena keramahan dan budaya lokal dapat memberikan kesan positif bagi tamu dari luar negeri. Ini menjadi pengingat bahwa sikap ramah dan terbuka adalah kekuatan bangsa yang perlu terus dijaga. Di sisi lain, cerita ini juga membuka mata tentang tantangan yang dihadapi tokoh perempuan dalam dunia politik. Tekanan sosial, komentar publik, dan ekspektasi yang tinggi seringkali menjadi beban tersendiri. Oleh karena itu, empati dan dukungan dari masyarakat sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Percakapan yang berlangsung santai ini akhirnya menjadi hiburan sekaligus pelajaran. Hiburan karena penuh tawa dan kehangatan, serta pelajaran karena mengajarkan tentang empati, toleransi, dan pentingnya menghargai sesama manusia tanpa memandang latar belakang.